Halo sobat investor dan trader. Selamat datang kembali di channel saham hari ini, tempatnya membedah saham terpanas di Bursa Efek Indonesia, secara detail, objektif, dan data-driven. Pada video kali ini, kita akan membahas satu emiten yang banyak dibicarakan para pelaku pasar, PT Dharma Polymetal Terbuka, dengan kode saham DRMA. Apakah saham ini masih layak dikoleksi di 2026? Bagaimana dengan target price, valuasi, fundamental, hingga teknikalnya? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Bagian 1. Berita terbaru, jurus DRMA dan target 2026. Beberapa analis di pasar modal, baru-baru ini menyoroti strategi DRMA pada 2026, termasuk jurus Dharma Polymetal jaga kepul cuan, yang menjadi headline pasar. Analis menilai, manajemen sedang memperkuat pondasi bisnisnya, untuk menghadapi peluang pertumbuhan otomotif tahun ini. Lebih jauh, manajemen DRMA sendiri menyampaikan target pertumbuhan pendapatan sekitar 10% pada 2026, dengan proyeksi pendapatan naik dari Rp5,5 sampai 6 triliun ke sekitar Rp6,5 triliun di 2026, sekaligus menjaga margin laba bersih di atas 10%. Bagian 2. Profil perusahaan, apa itu DRMA? PT Dharma Polymetal Terbuka atau DRMA adalah perusahaan manufaktur komponen otomotif Indonesia, yang berdiri sejak 1989 dan berkantor pusat di Cikarang. Fokus utamanya adalah memproduksi suku cadang untuk kendaraan 2 roda untuk motor, 4 roda untuk mobil, serta segmen lain-lain. DRMA menjadi pemasok utama bagi produsen besar, seperti Honda, Yamaha, Toyota, Hyundai, Daihatsu, dan lainnya, melalui hubungan B2B yang kuat. Perusahaan memiliki beberapa unit usaha dan anak perusahaan yang mendukung lini produksi, termasuk manufaktur kabel kontrol, precision tools, plastik otomotif, hingga usaha daur ulang baterai litium. DRMA IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021, dan kini telah menjadi salah satu saham yang menarik di sektor komponen kendaraan. Bagian 3. Data fundamental DRMA. Pendapatan dan labanya, menurut data trailing 12 months terbaru, revenue sekitar Rp5,88 triliun, net income sekitar Rp587 miliar, EPS sekitar 124,76 per saham. Sementara, data 2024 juga mencatat sedikit penurunan laba bersih tahunan sekitar minus 5,4%, dari Rp612 miliar menjadi Rp579 miliar. Sedangkan marginnya, gross margin, 17–18%, operating margin, sekitar 12%, net profit margin, hingga 10%, ROE, 24%. Ini menunjukkan profitabilitas yang solid, untuk ukuran perusahaan komponen otomotif domestik. Bagian 4. Valuasi dan nilai intrinsik. Mari bahas valuasi DRMA berdasarkan beberapa metode. A. Rasio valuasi. Peratio, 8,3 kali TTM termasuk rendah dan menarik dari perspektif value investing, jika dibandingkan banyak emiten lain di sektor serupa. PBV, 1,85 kali, masih dalam kisaran normal. Perendah sering dianggap saham undervalue, tetapi harus dianalisis, apakah disebabkan oleh fundamental yang kuat, atau potensi kapitalisasi pasar yang stagnan. B. Intrinsic value. Menurut metodologi Graham, nilai intrinsik saham DRMA sekitar Rp852 per saham, dibandingkan harga pasar sekitar Rp1.035 sampai Rp1.055, yang berarti harga saat ini di atas nilai intrinsik konservatifnya. C. Proyeksi analis. Menurut beberapa platform, target harga rata-rata analis untuk 12 bulan ke depan adalah sekitar Rp1.313, menunjukkan potensi kenaikan sekitar 25% dari harga saat ini. Kesimpulan valuasi, DRMA tergolong value play dengan PE rendah dan potensi upside berdasarkan target analis, meskipun secara intrinsik value konservatif bisa menunjukkan harga saat ini sedikit di atas fair value Graham. Bagian 5. Manajemen dan track record. Berdasarkan data korporasi terbaru, struktur manajemennya sebagai berikut. CEO, Irianto Santoso. Komisaris Utama, Hadi Kasim. Dewan Direksi dan Komisaris terdiri dari eksekutif yang berpengalaman di industri manufaktur dan otomotif. Pemegang saham, kepemilikannya secara mayoritas masih
Dipegang oleh PT Dharma Inti Anugerah sebesar 47,6% serta PT Triputra Investindo Arya sebesar 14,2%, sementara sisanya dipegang publik. Artinya, keputusan strategis perusahaan masih dipengaruhi oleh pemegang mayoritas yang berpengalaman di industri ini. Bagian 6. Analisis teknikal terbaru. Dari data teknikal terkini di awal Januari tahun 2026 dapat dilihat bahwa indikator teknikal menunjukkan strong buy, berdasarkan moving averages dan beberapa osilator seperti MACD, RSI, CCI. RSI berada di wilayah indikatif bullish ringan, bukan overbought ekstrim. Ini berarti secara teknikal, tren harga saham DRMA cenderung positif jangka pendek hingga menengah. Bagian 7. Strategi dan risiko investasi. Potensi positif menunjukkan, valuasinya relatif murah di PE rendah. Fundamentalnya stabil dengan margin laba positif. Target pertumbuhan pendapatan dan ekspansi ke segmen baru. Manajemen top tier di industri komponen otomotif. Potensi risiko dapat disangsikan. Ketergantungan pada industri otomotif yang siklikal. Penurunan segmen 4 roda beberapa periode lalu. Harga saham bisa lebih volatile jika sentimen pasar melemah. Bagian 8. Kesimpulan akhir, buy, hold, atau sell. DRMA layak dipertimbangkan sebagai value investment, dengan prospek jangka panjang, terutama bagi investor yang mengincar dividen yield stabil, bertahan pada valuation rendah, percaya pada pertumbuhan otomotif dan ekspansi produk. Namun, bagi investor trading jangka pendek, pergerakan teknikal perlu dijadikan konfirmasi tambahan sebelum entry. Itulah pembahasan lengkap saham DRMA, dari berita terbaru, data fundamental, valuasi, manajemen, hingga analisis teknikal. Semoga informasi ini menguatkan keputusan investasi Anda, dan membantu dalam menyusun strategi di pasar modal Indonesia. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe, jika kamu ingin konten yang lebih mendalam tentang saham-saham BEI lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.